Halo guys, balik lagi sama aku Fitria. Gimana kabar kalian semua? Sobat Skufit, Sobat Fitri. Guys, sebenarnya tadi aku udah niat banget mau live streaming ya. Gimana sih cara daftar untuk beasiswa Unhan gitu. Kalian mungkin yang udah nonton video aku, udah aku bahas sebelumnya ya, sebelum tanggal 1 Februari ini bahwa beasiswa Unhan ya tahun 2025 2026 ya tahun ajaran 2025 dan juga 2026 ini dibuka dari tanggal 1 Februari sampai dengan nanti deadline-nya tanggal 28 Februari 2025. Oke, di sini aku akan sambil nge-share ke kalian gimana sih untuk cara pendaftarannya dan berkas apa sih yang perlu kalian persiapkan untuk di tahun 2025. Mungkin aku udah share ya untuk yang tahun 2024 gitu sebelumnya biar kalian ada gambaran gitu. Tapi untuk saat ini aku akan langsung nih dari websitenya guys. Jadi biar kalian bisa langsung daftar juga atau setelah kalian nonton video aku ini kalian bisa langsung daftar ya. Dan juga karena ini tuh kayak sebulanan ya untuk kalian daftarnya, jadi maksimalkan dari sekarang. Nah guys, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ya di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa, aku bakal jawab. Nah untuk di websitenya ya yang Unhan ini tuh memang ada ya guys, selain S1 nanti juga ada yang untuk vokasi, terus S2 dan S3. Tapi untuk yang sekarang tuh untuk yang S1. Kalau kalian masih bingung sama program studinya, kalian bisa lihat di sini ada beberapa program studi yang bisa kalian pilih ya. Tapi kayaknya tuh yang favorit tuh kan ada Fakultas Kedokteran, Farmasi Militer, Strategi Militer, MIPA Militer, dan juga Sains Teknologi Pertahanan. Jadi ini tuh kalian memang nanti di apa ya, dilatih atau pendidikannya menjadi TNI juga, tapi yang ada background akademiknya ya, mau yang kedokteran atau farmasis dan yang lainnya. Nah, untuk yang pendaftaran ini, pastiin kalian berhati-hati karena ini tuh gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi alhamdulillah banget ya gratis. Dan ini tuh beasiswa favorit yang tiap tahunnya selalu aku bahas. Jadi yang pertama, kalian harus buat akun dulu ya. Untuk buat akun pendaftarannya, kalian bisa langsung isikan nama kalian, nama lengkap, terus juga ada kontak email ya. Jadi email yang akan kalian gunakan dan pastinya email pribadi terus aktif ya. Dan yang penyimpanannya jangan penuh guys, biar nanti untuk email aktivasinya itu bisa masuk ke email kalian ya. Jadi nanti konfirmasi juga buat emailnya dan password yang akan kalian pakai ya dan pastinya diingat-ingat. Terus dan nanti tinggal contreng yang I'm not a robot ya. Terus buat akun deh. Di sini aku nggak bisa contohin ya guys karena aku belum punya juga untuk akun beasiswa Unhan ini. Jadi buat kalian yang mau daftar cus ya. Kalau misalnya kalian udah ada, nanti kalian tinggal di bagian login aja. Di bagian login, pastiin sebelumnya kalian harus aktivasi email ya. Jadi nanti aktivasi akun yang nanti pesannya itu akan melalui email. Jadi gitu, jangan sampai email kalian itu penuh. Karena kalau penuh biasanya suka nggak masuk atau mungkin di spam ya, spam atau gitu. Jadi kalian pastiin pakainya yang email pribadi, terus juga yang masih ada untuk penyimpanannya. Habis itu kalau login gampang banget ya, tinggal masukin email dan juga password yang udah kalian buat tadi. Dan jangan lupa sih ininya ya, I'm not a robotnya. Habis itu tinggal login. Kak, aku udah pernah daftar ya tahun sebelumnya misal nih. Tapi aku lupa passwordnya apa ya. Selagi kalian inget emailnya, kalian bisa tulis aja di sini yang lupa password ya. Jadi guys, untuk pendaftarannya kalian pastiin tenang dan lebih baik sih menggunakan laptop ya atau komputer gitu. Karena kan kalau HP itu terbatas ya, ukuran layarnya juga nggak sebesar di laptop dan juga kadang ada beberapa yang kurang jelas ya kalau di eh, HP itu ya. Jadi mendingan di laptop aja. Nah, di sini kalian tinggal masukin email. Ini kalau lupa password, terus nanti I'm not a robot dan juga reset password. Nah, nanti tuh untuk resetnya tuh akan muncul di email kalian ya. Nanti akan muncul di email kalian untuk mengubah passwordnya. Dan pastiin kalian harus ingat ya. Nah, kalau udah nanti kalian kan bisa login ya. Gitu guys. Dan ikutin aja setiap tahapannya. Di sini aku memang gak bisa ya guys untuk loginnya karena aku juga belum punya akunnya. Kalau kalian masih bingung, Kak, apakah untuk SMK, SMA bisa? Kalian coba cek guys di sini ya. Ini ada prodinya ya. Kita akan buka yang sarjana karena yang dibuka sekarang ini kan yang sarjana ya. Oke, nah buat program sarjana S1
Kalau misalnya kalian mau lihat ya, ini kan tadi udah aku sebutin ya beberapa. Dan memang ini untuk ya untuk ketentuan atau persyaratannya, kalian bisa cek di bagian persyaratannya. Kalau ada pertanyaan boleh banget guys, langsung kalian tanyakan aja di kolom komentar. Oke. Nah, kita pilih yang sarjana S1 karena kan yang dibuka sekarang untuk yang S1. Nah, ini sebenarnya udah pernah aku bahas atau sebelumnya aku bahas, tapi buat kalian yang mungkin baru banget gitu ya, baru nonton juga dan baru tahu kalau Unhan itu lagi buka pendaftaran untuk beasiswanya. Nah, sini aku jelasin satu per satu tiap poinnya, guys. Jadi, pastiin kalian buat klik like dan juga subscribe di channel Fitria Vlog biar gak ketinggalan info-info yang insya Allah bermanfaat. Makasih juga buat kalian yang udah subscribe. Oke guys nih ya. Pastinya kalian tuh warga negara Indonesia, bisa warga negara asing juga ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan juga bisa. Nah, kalau ada yang nanya apakah boleh berhijab atau tidak untuk yang perempuan, jujur aku kurang tahu ya guys. Tapi kalau aku lihat sih, ini sepengetahuan aku ya, kayaknya tidak untuk yang berhijab. Tapi untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja kalau di deskripsi apa ya, di bagian website ini biasanya ada ya untuk kontak person gitu untuk bertanya ya. Atau nanti aku cantumkan juga deh Instagram dari Unhan ya. Siapa tahu kalian bisa tanyakan gitu ya ke admin dari Unhan di Instagram ya. Siapa tahu memang bisa untuk yang berhijab juga kan gitu. Jadi lebih baik bertanya dulu aja. Nah, kalau yang kedua itu sanggup menaati semua peraturan yang ditetapkan. Ya dong ya, karena peraturannya sesuai dengan gitu ya yang ditetapkan betul tuh. Karena kalau kalian udah daftar berarti kalian udah bersedia ya untuk mematuhi segalanya. Terus sehatnya jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Iya ya, apalagi karena kan ada jurusan-jurusan yang kayak kedokteran ya, farmasi yang kayak gitu juga. Terus berijazah SMA atau sederajat lulusan IPA ya. Jadi emang kebanyakan ini untuk IPA ya guys ya ataupun SMK sederajat sesuai jurusan prodi yang dioperasionalkan. Jadi sesuai dengan jurusannya ya. Bisa kalian lulusan 2024 atau 2025. Jadi buat kalian yang udah lulus tahun 2024 alias gap year ya, bisa daftar dan kalian yang baru mau lulus mungkinnya di 2025 bisa juga untuk mendaftar. Nah, kalau yang IPS bisa nggak sih Kak untuk mendaftar? Bisa ya, tapi untuk yang prodinya sejarah militer. Jadi sejarah militer itu bisa yang IPA. IPA juga bisa, IPS juga bisa. Terus tidak pernah tinggal kelas selama di SMA atau SMK. Ya, ini tuh berarti kalian selalu naik kelas ya, guys. Dan untuk nilai rapor, ini juga selalu aku tekankan kalau memang tiap prodinya itu ada minimal nilai raportnya ya. Oh, mohon maaf guys, rupanya di sini mati lampu ya, but it's okay, kita lanjutin. Terus untuk nilai rapornya juga ada ya ketentuan dari semester 1 sampai semester. Nah, ini bisa kalian cek ya. Kalian cek untuk tiap program studinya ya. Terus untuk nilai rapornya juga, nah ini di sini ya, nilai rapor. Jadi bisa kalian tentukan di sini ya, dilihat. Kalau yang SMK juga, nah ini jadi apa ya namanya tuh yang sesuai aja ya sama jurusan kalian. Terus diprioritaskan memang siswa yang masuk 10 besar terbaik pada semester 5 ya. Tuh, atau memiliki prestasi akademik, olahraga, seni budaya tingkat nasional ataupun internasional. Kalau kalian nggak ada gimana? Boleh nggak Kak? Boleh aja, it's okay karena kan di sini diprioritaskan. Tapi kalau misalnya kalian memang bagus gitu ya secara akademiknya ataupun di prestasi non akademik itu pastinya akan jadi poin plus ya dan kesempatan kalian untuk diterima lebih besar. Nah, ini nih yang poin ke-10 ya menjadi ini ya. Poin ke-10 ini tuh kalian memiliki nilai intelligence question atau question atau IQ-nya itu minimal 120 ya. Jadi ini emang lumayan gede ya guys untuk nilai IQ-nya. Ada yang tanya Kak apakah harus melampirkan hasil nilai IQ? Kalau pas dulu sih opsional ya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih bagus kalian lampirkan aja ya bukti tes IQ-nya. Terus usia maksimal 20 tahun saat pembukaan pendidikan tanggal 1 September 2025 ya ya. Jadi memang maksimalnya 20 tahun guys, ada ketentuannya. Untuk tinggi badan ini juga ya untuk laki-laki dan juga perempuan ada. Dan pastinya ada surat keterangan dari IRS ya guys. Tuh. Mampu mengoperasikan komputer, aku yakin semuanya pasti ya internet sebagian besar. Terus juga menandatangani surat perjanjian. Ya, ini sih pasti ya.
Dan juga ada persetujuan dari orang tua atau wali. Ini juga udah pasti. Terus nanti kalian memang kan akan tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di Unhan RI ya. Dan ada penyetaraan ijazah buat kalian yang memang lulusan luar negeri ataupun international school dalam negeri ya. Terus menandatangani surat pernyataan. Ini ada beberapa ya. Surat pernyataannya belum pernah menikah dan atau tidak sedang hamil serta belum memiliki anak secara biologis, tidak sedang menerima beasiswa lain, terus juga bersedia dididik dan ditetapkan menjadi kader intelektual bela negara ya. Nah, gitu untuk persyaratannya. Kalau ditanya buat nilai, nah ini ada guys, untuk kedokteran tuh kalian ada minimum nilainya ya. Apakah ini nilai pengetahuan atau keterampilan? Ini nilai pengetahuan ya, karena di sini juga udah ada tuh nilai pengetahuan. Kenapa sih nilai pengetahuan? Karena kalau nilai pengetahuan kayaknya general ya, maksudnya itu semua sekolah sama ya ketentuannya. Kalau yang keterampilan kan itu lebih ke apa ya, pengukurannya menurut aku kurang terlihat ya, itu tergantung dari pribadinya juga gitu. Tuh ya, ini untuk yang nilai-nilainya. Jadi pastiin kalian memenuhi persyaratan di sini ya guys. Kalau misalnya kurang bagaimana? Ya mungkin itu tidak sesuai dengan administrasi ya. Tapi kalau kalian mau coba gitu ya, ya it's okay gitu. Tapi memang harusnya mah sesuai dengan apa yang dicantumkan di sini tuh. Terus bagaimana cara pendaftarannya? Sebenarnya ini udah lengkap banget ya di sini ya. Cara pendaftarannya, yang pertama kalian ini gak usah khawatir karena ini secara online ya. Untuk akunnya, pastiin kalian udah menerima email konfirmasi ya. Tuh ya, membuat akun dan menerima konfirmasi melalui email sebagai username pada saat mendaftar ya. Terus mengisi juga data diri dan mengunggah dokumen dengan benar. Karena di sini ada beberapa dokumen, kalau aku lihat memang tidak terlalu sulit ya guys, karena di sini ada kartu tanda penduduk atau KTP, kayaknya udah punya semua ya, karena udah di atas 17 tahun. Kalau mungkin belum punya bisa pakai apa ya, biasanya surat pengganti KTP gitu. Ya bisa dari mungkin desa atau kelurahan gitu. Terus ada kartu keluarga juga. Oke, jadi ini ada ya KTP, terus kartu keluarga juga, akta kelahiran, kartu BPJS ataupun asuransi lainnya. Kalau di sini sih nggak ada ini ya guys, ketentuan untuk dokumennya, bentuk dokumennya. Tapi biasanya untuk yang KTP, kartu keluarga itu bisa JPG ataupun PDF ya. Terus akta kelahiran juga, terus kartu BPJS juga. Terus pas foto ukuran 4x6 tanpa kacamata ya. Karena biar jelas juga. Terus memakai seragam sekolah, background berwarna putih dan lihat ya. Untuk kapasitas file maksimalnya, pastikan kalian harus sesuai. Terus juga foto seluruh badan ya, memakai seragam sekolah ya dari samping kanan kiri gitu. Terus surat izin orang tua, surat keterangan tinggi badan dan berat badan ya karena ini harus sesuai juga. Terus ijazah bagi yang lulus 2024 atau keterangan siswa aktif kelas 12 bagi yang lulus tahun 2025 gitu. Terus hasil tes IQ ya ini di sini ada berarti memang wajib ya. Nah, kalau yang NPWP ini bagi yang sudah memiliki ya, jadi nomor wajib pajak gitu guys ya. Terus peserta wajib mengikuti seluruh seleksi sesuai dengan jadwal ya. Nanti juga di sini aku akan liatin untuk jadwalnya untuk yang 2025. Terus untuk materi tesnya ya, untuk yang lain poin ke bawahnya kayaknya ini hampir sama ya kayak yang tadi disebutkan. Untuk materi tes juga udah aku bahas ya guys di video aku sebelumnya. Kalau memang ada beberapa materi ya untuk administrasi, psikologi, bahasa Inggris, mental ideologi, potensi skolastik juga.
Oke, nah kalau yang bagian jadwal kita bisa cek di sini. Nah, jadwal yang sarjana. Nah, untuk yang sarjana, kalian bisa lihat ya, ini ada yang online ya. Ini udah jelas banget sih mulai dari pendaftarannya ya. Nah, ini tuh kalian bisa cek aja dari mana mungkin ya. Untuk yang TPS ini di tempatnya di Unhan ya, guys. Tapi untuk yang online itu dari yang pelaksanaan TKBI. Gitu. Jadi kalau kalian udah masuk ke tahap 2, ya yang TPS wawancara itu memang secara offline di Unhan. Ya tuh. Jadi ini sebenarnya udah lengkap banget. Kalian bisa cek aja. Dan di sini ada ketentuan bahwa memang jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi pastiin kalian cek ya secara berkala. Tuh. Ini untuk nanti yang lolos administrasi akan diumumkan tanggal 13 Maret ya oleh panitia. Dan untuk yang ini tryoutnya di online. Jadi memang selalu ada tryout dulu, baru nanti pelaksanaannya ya. Jadi sehari sebelumnya gitu. Jadi kalian tenang aja. Terus ini TKBI itu tes kemampuan bahasa Inggris ya. Tuh. Oke, gitu sih guys ya. Apalagi ya yang harus aku bahas. Kayaknya overall kayak gitu. Ntar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan boleh di komen aja. Bye-bye. Terima kasih.